Sudah pasang baleho, stop. Senyum kiri kanan. Bikin tim sukses. Tidak terpilih, don't worry puang. Jangan cemas. Berarti bukan di situ yang terbaik. Tapi jangan langsung putus asa. Kalau gitu besok hapus baleho, turunkan. Enggak, orang baik harus calon pemimpin. Kau datang pengajian mau lihat Dasat Latif, kecewa. Apa ini jelek? PC hitam. Ya, maka yang perlu dibawa pulang isi tausiahnya. Apa oleh-olehnya? 1, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Kalau kalian hijrah, betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin dicintai Allah, biasakan selalu ada wudhu. Bahkan mau tidur sekalipun kau wudhu dulu. Rasulullah itu mau tidur sekalipun wudhu dulu. Tahu wudhu toh? Tahu wudhu? Itu wudhu apa kelebihannya? 1 kata Allah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai Allah. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai Allah. Apa pula kehebatannya orang dicintai Allah? Kalau Allah telah cinta sama ibu, kecil punya anak. Allah cinta kepada hambanya, kecil lunas utang. Allah cinta kepada hambanya, adik sekalian, kecil kalian dapat kerja. Coba lihat, berapa banyak bapak-bapak ngutang karena cintanya kepada istrinya. Iya toh? Berapa banyak ibu-ibu yang ngutang gara cintanya kepada anaknya. Kalau ibu telah dicintai Allah, maka apapun yang ibu minta pasti dikasih. Mau enggak dicintai Allah ibu? Bapak-bapak mau enggak dicintai Allah? Syaratnya gampang, selalu ada wudhu. Lalu kalau Allah cinta kepada seseorang, Ustaz, apa kelebihannya? Apa dia minta pasti dikasih. Kalaupun apa yang dia minta tidak dikasih, percaya yang kamu minta pasti tidak baik. Kenapa ibu? Uy. Sini maju sedikit supaya ada tempatnya itu, kasihan. Sudah tidak bisa lagi maju-maju. Sudah bisa naik ke atas. Ayo, waktu berjalan terus. Sudah penuh juga. Ya apa, berdiri aja bu, berdiri aja. Insya Allah pahalanya yang berbeda, pahala yang berdiri beda sama yang duduk. Ya. Kenapa ibu? Tidak ya? Oke, dengar lagi. Ya. Kalau Allah telah cinta kepada sedulur-sedulur, apapun yang sampean minta Allah kasih. Kalau tidak dikasih berarti yang kamu minta tidak baik. Contoh, ya Allah, mudah-mudahan saya punya mobil. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil tahun ini. Enggak beli-beli. Allah tahu kalau ada mobilnya suamimu, dia pakai selingkuh. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih jadi anggota DPR. Kau tidak terpilih. Allah tahu kalau kau terpilih anggota DPR, tergiur jadi koruptor. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya anak setelah menikah. Kok 4 tahun sudah menikah tidak punya anak? Allah tahu kalau ada isi rahimmu kamu meninggal. Kalau minta sesuatu tidak dikasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Contoh, tamat SMA saya daftar fakultas kedokteran. Setelah gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. Saya bimbingan, apa tadi saya bilang? Itulah saya bilang, jangan ganggu saya. Lupa lagi apa saya sampaikan tadi. Betul. Saya Pak, 3 kali daftar fakultas kedokteran, 3 tahun. Ikut bimbingan tes. Saya waktu sekolah SMA, kelas favorit kelas saya, fisika 1. Ayo, saya bimbingan tes. Saya berdoa 40 malam berturut-turut sholat tahajud. Ibu bapak saya doakan, saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Begitu ada pengumuman, tidak ada nama saya. Lulusnya di sospol. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter?
Waduh, saya tahu jawabannya setelah saya kuliah. Pulang saya kuliah di depan Universitas Al-Ghazali Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan. Pulang kuliah terjadi tabrakan. Saya turun tolong dia yang tabrakan, Pak. Berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah, bos. Sampai sekarang kalau saya lihat itu di grup-grup WhatsApp, ada orang bertikam atau tabrakan, saya rasa langsung kayak pening. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Das'at, bagaimana kau mau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Berarti kalau ada yang kau minta, selalu wudu. Kau minta sesuatu tidak dikasih, jangan sangka buruk. Allah tahu itu bukan itu yang terbaik buat kamu. Sudah pasang baleho, stop. Senyum kiri kanan. Bikin tim sukses. Tidak terpilih, don't worry puang. Jangan cemas. Berarti bukan di situ yang terbaik. Tapi jangan langsung putus asa. Kalau gitu besok hapus baleho, turunkan. Enggak, orang baik harus calon pemimpin. Ya, maka kalau ada kau minta tidak dikasih, pertama sangka baik yang kau minta tidak baik. Bapak-bapak kasih contoh. Anakmu kelas 5 SD minta motor Mio. Pak, Bu, belikan saya Mio. Ibu kasih enggak? Kenapa? Oh, bahaya. Dia tabrakan. Apakah ibu tidak cinta? Cinta. Justru sayangnya sehingga tidak dibelikan. Permintaannya, nak, tidak usah saya belikan kamu Mio, nak. Apa? Saya belikan kamu laptop supaya kau bisa belajar di laptopmu secara langsung, kerja-kerja tugas. Ya Allah, berikan saya mobil. Allah tahu bukan di situ mobil. Saya kasih kau kesehatan, kakimu kuat. Sudah wudu Ustadz. Apa yang saya minta tidak dikasih. Yang kedua, Allah tunggu kamu siap menerimanya. Nabi Zakaria tuh minta anak sejak usianya 21 tahun. Nabi berapa? Nabi siapa, Pak? Nabi Zakaria. Usianya berapa sejak minta anak? 21 tahun. Tapi Allah kabulkan kapan? Usianya berapa? 90 tahun. Berapa tahun lamanya itu? Dari 21 tahun ke 90 tahun. Berapa? Hah? 69. Ya toh? Top. Itu Nabi. Kekasih Allah, terima wahyu 69 tahun baru Allah kasih. Kamu yang tukang tipu. Berdoa pagi mau dikasih malam. Memang dia ada orang dalam. Ya. Pertama, wudu. Orang yang selalu ada wudunya dicintai Allah. Kalau Allah cinta sama dia, apa dia minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, berarti yang dia minta tidak baik. Tenang perasaan. Yang kedua, kelebihan orang yang selalu ada wudunya. Insya Allah terhindar dari dosa. Coba lihat kalau ada wudu. Ibu saya sama bapak saya almarhum. Dulu waktu bapak saya masih hidup. Ada wudunya bapak saya. Mau disentuh sama istri. Ada wudu, ada wudu. Coba itu sama suami istri aja. Masalah yang jenekku aja. Jangan rusak wuduku. Coba. Saya juga buktikan itu. Dulu waktu saya sekolah dan kuliah, saya sejak tahu ilmu ini, Pak, masih SMP. Sampai sekarang saya selalu jaga wudu. Kalau naik mobil, namanya di Makassar PT. Di sini angkot. Kalau saya iya, jangan juga marah, bos. Kan saya bukan orang Pontianak. Pelan-pelan juga, Pak. Naiklah saya. Ini ada di sini kosong. Wah, tapi ada cewek. Enggak ah. Ada wudhu saya, nanti rusak wudhu saya. Terpaksa duduk di sampingnya karena hanya itu yang kosong. Saya mau buru-buru ujian. Oke, saya duduk di sampingnya, tapi saya waspada. Tiba-tiba sopirnya mendadak, saya pegang itu besi. Kenapa? Karena ada wudhu saya. Tapi coba kalau tidak ada wudhu, belum direm sudah nyosor duluan.
Iya toh? Berarti orang yang selalu ada wudunya terhindar dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudunya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada tisu? Tidak ada? Sudah. Selesai. Hei. Yang ketiga, di muka mereka ada bekas bercahaya wajahnya. Ibu-ibu. Hei bu, mau ndak mukamu bercahaya? Jangan kau terkorban iklan glowing skincare. Bu, itu kecantikan bukan dibuat-buat tapi bawaan lahir. Itu rezeki dari Allah. Biar kau ceng seperti orang tabrak tiang listrik. Mukanya putih, lehernya hitam. Iya toh? Hei, kalau mau mukamu menyenangkan ketika dipandang, wudu. Saya tidak cakap, tapi orang biasa bilang, enak Ustaz, menyenangkan hati ketika Bu, saya tidak gagah, saya akui. Siapa itu tadi Ustadz Hadi Moni, mana dia? Mau melarikan diri. Beliau lebih cakep dari saya. Ustadz Lukmanul Hakim lebih cakep dari saya. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya kau mau foto semua sama saya toh? Iya, saya tidak cakep. Tapi orang biasa bilang, ya itu Ustaz pesek-pesek tapi enak dipandang, menyenangkan ketika dipandang. Iya toh? Dan itu di akhirat kelak, orang kata Nabi, bercahaya wajahnya karena menghadap kepada Allah, berseri-seri dan bercahaya wajahnya karena dia selalu wudu. Maka ibu-ibu, daripada habis duitmu baru bayar cleaning service, memang dia tunggu saya salah ini orang itu. Daripada habis itu duitmu kecantikan, lebih baik kau pakai duitmu itu sumbang ini yayasan. Ini cantik. Adik-adik, kalian punya handphone enggak? Itu di handphone itu aplikasi, ada yang disebut bawaan pabrik, ada yang di-download. Iya kan? Yang aplikasi bawaan itu tidak bisa dihapus. Itu sudah serta-merta seperti nomor kontak. Itu bawaan dari pabrik. Ada juga yang aplikasi di-download seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Itu di-download, bisa dihapus. Kecantikan itu bawaan lahir. Memang dia cantik dari kecil. Makanya itu artis tidak ada jadi bintang film karena skincare. Tapi memang dia cantik. Cuma pengusaha skincare pakai artis cantik untuk iklan produknya. Jadi kamu jangan bodoh-bodohi. Jelas? Pasti kalau muka seperti saya ndak cocok bintang iklan. Kenapa? Hancur. Ndak laku iklannya. Tapi iklan yang cocok buat saya, iklan apa? Iklan tasbih. Cocok itu. Maka jangan dibodoh-bodohi. Ya, orang yang selalu ada wudunya menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Oleh-oleh pertama, selalu ada wudu. Yang kedua, setiap mau keluar rumah, jangan lupa berpakaian yang islami. Kalau kalian muslim, tunjukkan bahwa kamu muslim. Caramu berpakaian, baru orang lihat muslim. Dan pakaian seperti ini, insya Allah menghindari dosa. Mana ada orang pakai gamis seperti ini masuk karaoke? Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku akui, sering ku tinggalkan kau seorang diri. Saya kalau lagu itu saya hafal. Kenapa? Karena saya menyanyi di depan istri saya. Bukannya aku sengaja
meninggalkan kau seorang. Aku menyadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Dia senyum-senyum. Terpaksa aku begini demi kau dan si buah hati. Iya toh. Jelas. Bu, Pak, ya. Biasakan berpakaian Islam.